anak-anak Tuhan yang dikasihi sekalian, rasanya seperti lama sangat kita tidak jumpa kan? Tetapi kita sangat bersyukur karena dengan adanya ibadah online sekolah minggu, kita masih punya peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru dan kita dapat praktiskan, kita dapat amalkan itu di dalam kehidupan kita seharian. Oke, tanpa kita melengahkan masa, sebelum kita melakukan sesuatu, apa yang kita perlu lakukan? Ya, berdoa. Bagaimana cara untuk berdoa? Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Ya adik-adik, nanti Cigo akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kami peluang sekali lagi untuk mendengar, untuk memuji nama-Mu, dan memberikan kami kekuatan di setiap waktu. Tuhan, saat ini kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengar ya Tuhan, supaya mereka juga dapat dikuatkan, mereka juga lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu, seterusnya mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, saya mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Anak-anak katakan, amin. Hati-hati gunakan tanganmu.
Shalom. Jumpa lagi dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita sangat baik. Oke, adik-adik semua masih ingat bahwa di dalam beberapa minggu ini kita akan belajar tentang 10 hukum, ataupun 10 perintah. Dan sebelum itu pastikan adik-adik semua sudah ada Alkitab di depan, buku catatan dan pensel ataupun pen. Sudah sedia kan? Kita dengar cerita. Sebelum itu Cikgu mau bertanya, hukum yang pertama masih ingat? Hukum pertama masih ingat? Jangan ada padamu Tuhan lain selain aku. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak boleh ada Tuhan yang ada di samping kita selain Dia. Dia adalah yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Hukum yang kedua, masih ingat itu? Hukum yang kedua, adalah jangan membuat patung. Jangan membuat patung dalam bentuk apapun, tidak boleh. Bentuk apapun tidak boleh ada patung. Dan jangan sujud menyembah patung. Tidak boleh. Tuhan Allah tidak mau kita menyembah patung-patung dan membuatnya menjadi Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum ataupun perintah yang ketiga. Tapi sebelum itu Cikgu mau bertanya, kenapa kita perlu ataupun kenapa kita semua kena bagi nama? Betul, supaya kita dikenalkan. Kalau bapak, mami ataupun dadi panggil Joshua, sudah tahu. Walaupun ada 10 orang ataupun 11 orang di dalam rumah ataupun ramai-ramai orang, kalau kena panggil Joshua, kita tahu sudah siapa itu Joshua. Jadi nama itu sangat penting. Kenapa kita kena bagi nama? Ada juga nama kita yang ada maksud dia. Ada arti. Misalnya Musa. Arti daripada nama Musa itu adalah diambil ataupun ditarik dari air. Itu makna nama Musa. Kemudian Naomi maksud dia kesukaanku. Itu nama Naomi. Abraham, bapak segala bangsa. Sarah, ibu kepada semua bangsa, seluruh bangsa. Jadi itu maksud nama. Jadi apa maksud nama adik-adik? Boleh tahu? Nanti kamu tanya dengan mami sama dadi. Dadi, mami, apa maksud nama saya? Boleh tanya. Tapi mungkin ada juga yang mami dadi simpan nama kita karena mereka suka dengan itu nama. Nama Jonathan ke, Daniel ke. Nah, pada hari ini kita akan belajar hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 mengatakan, jangan guna nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan guna nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berarti nama Tuhan, kalau yang nama Tuhan Allah itu adalah sangat khusus, sangat penting. Tidak boleh menggunakan nama Tuhan Allah itu dengan sembarangan. Tidak boleh. Misalnya kalau kamu sudah kena bagi nama kan, dan kalau misalnya orang kawan-kawan kamu mengejek kamu, nama dia itu si anu itu, si gedut ataupun si kurus begitu.
Lalu kalau di sekolah kawan-kawan kamu mengejek kamu dengan nama itu, mesti kamu marahkan. Ya, tidak suka dengan karena ejek nama. Jadi cikgu pun tidak suka karena ejek nama juga. Tidak suka. Tidak bagus kalau karena ejek nama tuh kan. Itu nama yang karena mami dadi kita bagi itu spesial. Mami dadi bagi itu sudah sangat istimewa, untuk kita. Nah, nama Tuhan Allah itu sangat sangat penting, Dia tidak mau supaya namanya disebut dengan sembarangan, seperti Dia adalah Allah yang pertama, itu Dia adalah Allah yang utama dan pertama, tidak boleh menyembah patung-patung lain karena Dia mau itu satu penyembahan kita hanya kepada Dia, dan namanya tidak boleh disebut dengan sembarangan. Ini hukum yang ketiga, Nah, kalau kita ingat cerita tentang Musa, masih ingat itu Musa, Tuhan Allah panggil Musa supaya pergi, dan Tuhan mau supaya Musa kasih tahu kepada orang Israel bahwa dia mau membawa umat Israel itu keluar dari Mesir, daripada perhambaan di tanah Mesir di bawah kekuasaan si Firaun, dan membebaskan mereka dan membawa mereka, memimpin mereka keluar dari sana ke tanah perjanjian Allah, dan itu yang Tuhan Allah perintahkan kepada Musa. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Boleh buka Alkitab kamu dalam Keluaran 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Dan pada waktu itu Tuhan Allah katakan, Musa, kau pergilah kasih tahu kepada orang Israel bahwa mereka dan umat Israel itu akan dibawa keluar, bahwa Tuhan Allah sudah mendengar segala keluhan mereka, segala teriakan tangis mereka karena penderitaan yang mereka alami. Tapi Musa katakan, kalau saya pergi di sana kasih tahu orang Israel, apa yang saya mau harus kasih tahu sama mereka? Itu yang Musa katakan kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah katakan, kamu pergi kepada orang Israel, kasih tahu mereka bahwa namaku, bahwa aku adalah Allah yang akan membawa dan memimpin mereka keluar daripada Mesir, dan kasih tahu mereka orang Israel bahwa aku adalah aku. Aku adalah aku. Itu menyatakan bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang berkuasa, yang dahsyat, yang hebat. Dan juga Tuhan Allah katakan, aku adalah aku yang mengutus kamu, yang mengutus aku kepada kamu. Itu yang Tuhan Allah katakan kepada Musa. Dan kemudian aku adalah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang akan membebaskan kamu daripada Mesir. Jadi itu yang Tuhan Allah katakan kepada Musa, pergi, pergi kasih tahu kepada orang Israel. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berdaulat, Dia berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Jadi tidak boleh sebut nama Dia sembarangan. Kemudian kalau kita lihat lagi, ingat itu peristiwa Daud mengalahkan Goliat, Goliat yang besar, tinggi, Daud yang kecil, dia mengalahkan Goliat. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, Daud katakan, pada waktu Goliat menghina tentara Israel dan Allah yang berpihak kepada orang Israel, Daud katakan kepada Goliat, engkau datang kepadaku dengan lembing dan tombak, tetapi aku datang demi nama Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang pencipta langit, yang berkuasa di atas permukaan bumi ini. Itu di dalam 1 Samuel pasal 17. Nanti adik-adik boleh buka itu. 17 ayat 1 sampai ayat 54. Nah, pada waktu Daud menghadapi Goliat demi nama Allah, dan Goliat dikalahkan oleh Daud yang kecil, Goliat yang besar itu dikalahkan bukan karena kekuatan lembing, tombak ataupun senjata Daud, tetapi oleh karena nama Tuhan. Ada satu nama itu
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, nama Tuhan itu ada kuasa. Okay? Jadi tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah itu dengan sembarangan. Okay. Nah, bagaimana kita menggunakan nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Kadang-kadang kita bilang, ya Allah, ya Tuhan. Itu tidak boleh. Tidak boleh menyebut sembarangan nama Tuhan seperti itu. Bermain tiba-tiba, oh ya Allah, ya Tuhan. Nanti kalau kamu di rumah, kalau ada mami ataupun dadi ataupun abang ataupun kakak atau adik kamu cakap, ataupun anti-anti cakap, ya Allah, ya Tuhan, sembarangan sejak, kasih ingat mereka, kasih tegur mereka. Tidak boleh sebut begitu. Firman Tuhan bilang tidak boleh guna nama Tuhan sembarangan. Bolehkah? Oke, boleh ya. Oke, jadi adik-adik semua, nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu dahsyat. Oke, nama Tuhan itu berkuasa. Jadi dia tidak mau nama Tuhan itu disebut, digunakan dengan sembarangan hanya untuk suka-suka ataupun tidak ada rasa hormat dengan nama Tuhan itu. Karena nama Tuhan itu dahsyat, nama Tuhan itu kudus, nama Tuhan itu hebat, dan kita tidak boleh menggunakannya dengan sembarangan. Jadi waktu bermain kah, waktu kamu di sekolah kah, tidak boleh sebut nama Tuhan itu sembarangan. Kalau firman Tuhan katakan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan demi nama Allah ataupun demi nama Tuhan, itu tidak boleh. Oke, tidak boleh. Jadi kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Dan sehingga kita boleh menghormati nama Tuhan, dan kita tidak akan menggunakan nama Tuhan itu dengan sembarangan. Waktu bermain kah, waktu bercerita kah, tidak boleh sembarangan menggunakan nama Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau berkati kami semua supaya kami senantiasa memiliki rasa hormat dan mengagumi nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menggunakannya dengan sembarangan demi kepentingan dan kesukaan diri kami sendiri, tetapi biar nama Tuhan senantiasa dihormati, disanjung tinggi di dalam hidup kami, dan nama Tuhan yang berkuasa itu juga akan berdaulat dan berkuasa di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7. Jangan gunakan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang bersalah orang yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Selamat menghafal, Tuhan memberkati. Hai adik-adik, sebentar tadi kita telah memuji Dia, menyembah Dia, ayat hafalan, dan juga mendengar cerita mengenai dengan siapa? Sebelum kita menangguhkan ibadah online kita pada pagi hari ini, seperti biasa, kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Adik-adik, kita berdoa bersama-sama dan Cigu akan pimpin di dalam doa kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan menyertai kita semua sampai selama-lamanya.
Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin.